Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah salat subuh yang berbahagia, semoga Allah melimpahkan daripada barokahnya kepada kita, sebagaimana Nabi mendoakan orang-orang beriman di pagi hari dengan bahasa Nabi, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi-pagi harinya. Ini kita pagi-pagi hari sudah berada di masjid. Subhanallah ya. Salam dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya. Beserta keluarga, sahabatnya, dan insyaallah kita membersamai Nabi di surga nanti insyaallah. Sebagaimana kajian kita pada sebelumnya, ada 11 amalan yang membersamai kita bersama Nabi di surga. Dan kalau kita berdoa kepada Allah meminta surga, kata Nabi, mintalah surga Firdaus yang al-a'la, yang paling tinggi ya. Seperti itu. Jadi jangan pesimis kalau berdoa sama Allah, ya Allah, aku mohon surga ya Allah, nggak apa-apa dah di pinggir-pinggirannya, di emperannya. Nah, jangan. Itu orang-orang pesimis ya. Yang kita mendoakan supaya ya Allah bersamai kami di surga dengan Nabi Muhammad di Firdaus A'la yang tinggi. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita perdalam lagi tentang surga. Ya, tentang surga. Kita sudah tahu bagaimana itu surga secara umum. Nah, sekarang kita rinci lagi macam-macam dan tingkatan surga agar kita berusaha untuk masuk ke sana, dan pada gilirannya nanti kita juga membahas kebalikannya. Ternyata neraka juga banyak macam dan tingkatannya yang harus kita hindari. Sehingga dalam hal ini ketika disampaikan bagaimana itu surga, maka tentunya kita sangat berharap ya, sebagaimana Nabi itu karena dia paham bahasa Arab, begitu dia membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang tentang surga, maka Nabi itu berkata atau berdoa begini, Allahumma inni as'aluka bidzalik. Allahumma inni as'aluka bidzalik. Kalau kita bahasa Indonesia nggak bisa bahasa Arab, ya Allah, aku ingin ya hal yang demikian itu. Dalam hati aja nggak apa-apa ya. Misalkan disampaikan jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Terus langsung aja kita berdetak di hati kita, ya Allah, mudah-mudahan aku masuk surga Aden gitu. Tapi sebaliknya ketika disampaikan hal-hal yang buruk, neraka dengan berbagai siksaannya, keadaannya dan sebagainya, Nabi mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika bidzalik. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu, jangan sampai aku mendapatkan hal itu. Lindungi aku ya daripada masuk ke sana gitu, kira-kira gitu ya. Dalam bahasa Indonesia pun nggak apa-apa, tapi jangan diucapkan ya, karena bahasa sholat itu bahasa Arab, mulai dari awal sampai akhir. Allahu Akbar nggak bisa diganti dengan Allah Maha Besar, nggak boleh ya. Nanti macam-macam lagi masing-masing daerah dengan bahasanya kan ya. Kalau orang Sunda bilang apa? Allah nu ageng. Gitu ya. Kalau orang Betawi, Allah yang gede itu paling gede. Jawa gimana Jawa? Allah Maha Besar apa? Allah paling besar apa? Allah sing apa? Sing gede atau sing iya. Orang Sumatera Barat ada lagi ya, Allah nan
Mahal gadang. Iya, coba kalau diizinkan itu yang namanya ibadah dengan bahasa masing-masing, wah repot ya. Orang Arab bilang apa ketika keliling tawaf? Labbaik Allahumma labbaik. Yang artinya apa? Ya Allah, ini aku memenuhi panggilanmu, kan gitu kan? Iya. Ini aku datang kepadamu. Wah. Coba kalau orang Cianjur, gimana? Ya Allah, abdi dongkap ke dia, euy. Orang Barat, Hi God, I'm coming here. Wah, gak enak ya. Enak kan labbaik Allahumma labbaik, semua ikut labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Baik. Selanjutnya adalah secara umum kita harus mengetahui bahwa surga itu adalah balasan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, melaksanakan amal soleh, mematuhi ketentuan-ketentuan Allah, ya, dan menjauhi larangan-larangannya. Itu insya Allah akan mendapat surga, ya. Walaupun nanti ada tingkatan-tingkatannya dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, begitu kira-kira ya. Kebalikannya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir, dan bahkan dia tidak melakukan amal soleh, yang dilakukan amal salah, keburukan demi keburukan, kebohongan demi kebohongan yang dilakukan olehnya, membawa dia ke neraka. Kenapa? Ada hadis Nabi mengatakan begini, alaikum bisidqi, kamu harus jujur, kamu harus menjadi orang benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kalau seseorang berbuat yang benar, yang baik, yang jujur, yang transparan, ya, maka dia akan membawa kepada kebaikan. Satu kejujuran membawa kepada kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu kata Nabi, yahdi ilal jannah, akan membawa dia kepada surga. Sebaliknya, wa iyyakum 'anil kadzib, hati-hati kamu terhadap kebohongan, kedustaan, kepalsuan. Dari palsu yang pertama, palsu kedua, terus akhirnya palsu, itu akan membawa kepada apa? Ithim itu dosa. Jadi orang berbuat dosa sekali akan membawa dia kepada dosa berikutnya. Wa innal ithma yahdi ilan nar, kata Nabi. Orang yang berbuat dosa, kebohongan demi kebohongan, kepalsuan demi kepalsuan, itu akan membawa menyeret ke neraka, gitu. Jadi dalam hal ini, itulah gambaran umum tentang surga dan neraka. Adapun secara fisiknya seperti apa, itu dijelaskan oleh Nabi bahwa surga dan neraka mala ainun ra'at. Mata itu belum pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at. Telinga itu belum pernah mendengarnya. Wala ala khatari kalbil bashar, tidak pernah terlintas di hati seseorang. Contoh, Bapak alhamdulillah udah kemana-mana ya, udah ke luar negeri dan sebagainya ya. Nah, jadi begitu Bapak mendengar itu kalau lagi musim gugur, itu bunga-bunga itu, kembang-kembang itu, daun-daun itu sampai berserakan di jalan-jalan. Bagi orang yang sudah pernah ke sana, udah pernah melihat secara langsung, kebayang nggak? Kebayang langsung. Oh iya, itu di Belanda itu. Nah, dia bahasa bilang, oh itu di Belanda itu musim gugur itu. Oh begini. Karena apa? Udah pernah melihat, udah pernah mendengar, dan udah pernah terlintas. Nggak usah jauh-jauh deh. Umpama Bapak Ibu naik ke atas puncak pas ya di Jawa Barat. Hawanya bagaimana? Seregar kan? Hawanya Siregar ya. Mohon maaf kalau ada yang sama marganya. Iya, begitu. Kenapa? Begitu ada orang bilang, kalau di gunung tuh hawanya seger ya. Langsung deh kita terbayang, saya pernah merasakan itu, ya, waktu ke puncak. Nah, kalau ada yang bilang itu bunga-bunga di taman itu tertata dengan baik, warna-warni. Ibu kebayang waktu ibu kemana? Melihat bunga-bunga yang indah itu tertata dengan baik. Mungkin di Cibodas barangkali, atau di Taman Sari, Mekarsari kan gitu ya. Yang di situ banyak bunga-bunga yang tertata. Karena apa? Kita pernah ke sana. Tapi ini
Walaupun dijelaskan di dalam Al-Quran surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kira-kira Bapak Ibu sudah punya bayangan yang pasti nggak tentang surga itu seperti apa? Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kira-kira surganya ada di mana? Di atas. Sungainya di bawah. Itu kata orang Jawa Barat. Tapi kalau orang Kalimantan, Banjarmasin, enggak. Persis tuh di atasnya. Karena mereka rumahnya di atas air, terapung. Kan gitu ya. Nggak tahu kita yang sebenarnya seperti apa. Jadi, itulah apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi itu benar. Ya. Terus nanti penduduk surga, kata Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal, ketika mereka disampaikan buah-buahan surga, mereka mengatakan, iya ya, mirip ya dengan di dunia, gitu. Tapi kata Allah apa? Nggak sama. Serupa tapi tak sama, gitu. Misalkan, Bapak Ibu, kalau makan anggur yang paling enak, anggur apa kira-kira? Anggur Malang. Anggur Malang agak asam dikit ya kadang-kadang kalau hijau ya. Anggur apa? Katanya anggur Australia lah, katakanlah begitu ya. Nah, mungkin seseorang nanti begitu disampaikan di surga ada anggur. Itu anggur Australia tuh. Padahal sebenarnya bukan anggur Australia, anggur surga kan gitu. Udah nggak ada Australia udah hancur ya. Anggur yang mirip, mutasyabiha kan gitu. Ada kata-kata mutasyabiha, yang mirip-mirip dengan di surga. Nah, begitu pula di neraka yang katanya apinya menyala-nyala, menggolak-golak, panas dan sebagainya. Itu bayangan kita. Ya. Tapi bagaimana sebenarnya itu lebih dahsyat lagi dari itu. Makanya jangan sembarangan seseorang mengatakan nggak apa-apa deh di neraka ntar kumpul sama bintang film Hollywood, Bollywood, bintang film yang terkenal. Jangan begitu. Ya, sekecil biji sesuatu yang paling kecil, katakanlah atom atau zarrah kata Nabi, keraknya api neraka sekecil ini dilempar ke muka bumi hangus, nggak ada kehidupan. Nauzubillah. Itu baru sekecil itu. Jadi jangan merasa bahwa nggak apa-apa. Kami, kata orang Yahudi nih, kami di neraka pun nggak apa-apa. Kenapa? Ayyaman ma'dudat. Paling hari-hari terbatas. Hari-hari yang terbatas. Jangan sembarangan kata Allah. Inna yawman indallah ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun di hitungan manusia. Jadi jangan sembarangan gitu ya. Iya, jangan menganggap nggak apa-apa, sebentar kok, ya, nggak lama. Jangan bilang nggak lama. Seringan-ringannya siksa neraka kata Nabi, seseorang dikasih sendal, begitu dipakai itu sendal, ini otaknya melepuh, terbakar, baru dikasih sendal. Nauzubillah. Luar biasa. Waktu saya sampaikan ini di hari Sabtu yang lalu, ya, Sabtu minggu lalu, itu di majelis Az-Zikra Ustaz Arifin Ilham, ya, almarhum. Itu ada bapak-bapak yang bertanya, Pak, sebelum banyak yang tanya, saya tanya dulu. Ini pas setelah pembahasan neraka. Bapak tadi udah nyampaikan panasnya api neraka. Kira-kira berapa derajat ya, Pak? Kira-kira berapa derajat ya? Kebetulan saya pernah membaca sebuah buku dalam bahasa Arab, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan nanti kalau dilihat di toko-toko buku, judulnya kalau bahasa aslinya Kaifa Arallah. Bagaimana aku melihat kekuasaan Allah. Kaifa Arallah, ya. Bagaimana aku melihat kekuasaan Allah atau mengenal Allah. Maka di situ ada penelitian-penelitian ilmiah. Sekali lagi ini adalah sifatnya ilmiah, ya, hanya sebatas pengetahuan manusia. Jadi ada seorang ilmuwan Barat yang dia
membanding-bandingkan antara panas bumi, panas matahari, terus benda-benda langit yang lain, ya, secara ilmiah diperhitungkan sehingga ini menurut mereka panasnya neraka itu kurang lebih 70.000 derajat Celcius. 70.000 derajat Celcius itu hitungan ilmuwan. Tapi sekali lagi, apa yang ada di neraka, apa yang ada di surga, belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, dan belum pernah merasakan. Nah, gitu. Ya, bayangin 70.000 derajat Celcius. Ya, saya ingat waktu masih kecil, saya lari-lari, ya, main bola, ternyata di rumah itu ada pembantu ibu saya yang membawa secangkir kopi untuk tamu. Maka pembantu itu saya terjang, tabrak, itu kopinya tumpah ke sini. Sampai saya dibawa ke rumah sakit. Ini melepuh di sini nih. Dan sampai sekarang ini di dada saya ini putih. Sampai sekarang putih karena apa? Bekas panasnya air kopi. Bayangkan, itu panasnya air kopi membuat kulit saya itu terkelupas, ya, ada putih, lingkaran putih segini. Kebayang nggak bagaimana itu panasnya yang sebenarnya? Nauzubillah. Baik, ini mau good news dulu apa bad news dulu? Good dulu ya. Mau bad news apa good news dulu nih? Oke, supaya menarik, bad news dulu ya. Baru nanti good news ya. Iya, nauzubillah ya. Jadi neraka itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Neraka tingkatannya ada berapa? Macamnya ada berapa? Surga? Ya, neraka 7 ya. 7 neraka. Ini semua ada dalam Al-Quran. Jadi nama-nama neraka dan nama-nama surga ada dalam Al-Quran. Dan ditambah lagi dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, surga ada berapa? 8. 8 surga. Surga yang paling pedih, yang paling berat, surga apa? Kalau kita kesal sama orang, kita bilang apa? Jahannam. Itu neraka yang paling bawah, neraka yang paling buruk, ya, itu neraka Jahannam, ya. Yang pertama adalah Jahannam. Iya. Ini dalam surat Al-Baqarah. Ayo santri hafal nih, 206. Ada yang hafal atau buka Al-Qur'annya? Silakan. Ayo. Ada mic satu lagi nggak? Kasih santri biar baca. Ada satu mic lagi? Itu, tolong baca ya. Ayo, 206. Cepat-cepat, ayo. Yang sudah dapat baca. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Iya, jadi ada bahasa dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagi siapa tuh neraka tersebut? Bagi yang melakukan daripada kejahatan, al-ithmi, ya, dan juga menyombongkan diri. Bagi mereka yang sombong, itu tempatnya di mana? Neraka. Nerakanya namanya neraka Jahannam. Bagaimana apinya? Apinya itu menyala-nyala, ya, yang sangat pedih dan sempit, gelap. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Ya.
Ya, jadi dalam hal ini, kalaulah dikatakan bahwasanya neraka jahanam itu adalah neraka yang paling pedih, nah, ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari daripada pernyataan-pernyataannya. Kenapa? Karena di sini bahasanya ya adalah bahwa orang yang ditempatkan dalam neraka itu adalah mereka-mereka yang melakukan kejahatan dan menyombongkan diri. Allah nggak suka pada orang-orang yang sombong, ya. Contoh, manusia pengen disebut Tuhan, padahal dia seorang raja. Ya, pengen dianggap Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, nggak taunya akhirannya mati juga. Ya, yang akhirannya nggak bisa berbuat apa-apa. Masa Tuhan mati? Tuhan nggak pernah mati, gitu. Yang namanya Tuhan adalah abadi. Masa Tuhan bisa hancur dan sebagainya? Nah, gitu ya. Baik. Yang di atasnya jahanam, jahim. Nah, jahim itu dari bahasa Arab artinya apa? Neraka yang panas dan pedih. Ya, silakan dibuka Al-Waqiah. Al-Waqiah itu ya surat berapa? Al-Waqiah. Ya. Jahim. Ya. Ini silakan dibaca surat Al-Waqiah ayat 94. 94. Nah, wa tasliyatu jahim, dan kami akan memasukkan dia ke neraka jahim. Ini Al-Waqiah itu surat ke berapa? 56 ya, ayat 94. Nah, wa tasliyatu jahim, ya. Dan kami memasukkan mereka. Jadi tasla yusli itu kalau dalam bahasa Arab artinya kami panaskan dia, kami rebus dia. Nah, kira-kira gitu. Kami rebus dia di neraka yang namanya jahim. Jahim itu dalam bahasa Arab itu artinya panas, membara. Ya. Jadi contohnya gini, ya, nanti kan kita akan temui bahwasanya rahmat. Ya, misalkan rahmatun itu artinya kasih sayang. Tapi kalau rahim, ya, rahim itu artinya kasih sayangnya berlebih lagi, gitu, berlebih lagi. Iya, seperti itu, ya. Contoh nanti surga, ada surga namanya surga naim. Naim itu berasal dari kata nikmat. Naim berasal dari kata nikmat. Nah, nikmat yang sangat-sangat berlebihan maka disebut dalam bahasa Arab naim. Ya, naim. Gitu. Ya, jalan haji naim. Ahli patah tulang haji naim Cipete. Itu artinya nikmatnya banyak banget tuh, ya. Naim, ya, naim, ya. Tapi bacanya harus pakai ain. Kalau bacanya pakai hamzah beda lagi. Iya, naim. Nah, kalau santri tahu nih naim artinya apa? Naim dari kata naum. Naum apa? Tidur. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab orang yang suka tidur, pelor, nempel molor, itu disebut Abu Naim. Abu Naim artinya apa? Tukang tidur. Iya, Abu Naim. Beda-beda ya. Jadi ada teman saya waktu di perusahaan sebelumnya, namanya bagus, namanya Abu Naim. Namanya Abu Naim dia. Jadi orang yang banyak mendapatkan apa? Kenikmatan Abu Naim. Nih ya. Tapi jangan salah bacanya. Abu Naim pakai hamzah.
tukang molor artinya. Nah, seperti itu bahasa Arab tuh, ya, seperti itu. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan neraka sakar. Neraka sakar. Iya, silakan dibuka surat Al-Muddathir. Hafal nih, santri ini, insyaallah 74 ayat 26 sampai 30. Wow. Neraka sakar. Silakan. سأصليه سقر ما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Masya Allah, ya. Jadi orang-orang, ya, nanti di surga ada yang jalan-jalan kemana? Ke neraka. Nah, ternyata neraka itu namanya neraka sakar. Nah, bagaimana neraka sakar itu nanti dijelaskan dalam ayat yang lain. Ma salakakum fi sakar. Hafal Bapak, Masya Allah. Lanjut Pak. Ma salakakum fi sakar. Apa yang membuat kamu ini masuk ke neraka sakar? Lam nakum minal musallin. Kami dulu gak sholat, gitu. Loh, kok kamu masuk neraka? Padahal kan kamu sama-sama saya suka jalan-jalan mancing dan sebagainya. Iya, tapi saatnya sholat, kamu masuk ke musola, masuk ke masjid, saya ngerokok, gitu. Loh, kok kamu masuk neraka sakar? Walam nuti miskin. Kami nggak peduli memberi makan orang miskin. Kami nggak memberi makan orang miskin. Nah, dalam memberi makan orang miskin begini nih, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Bahwasanya nih, ya, yang memberi makan orang miskin itu bahasa Arabnya itu dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dalam hal memberi makan orang miskin bukan hanya orang yang berduit atau yang memiliki dana untuk memberi makan orang miskin. Seseorang yang ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan program memberi makan orang miskin ini, bukan memberi makan siswa ya, ini beda lagi ya. Ini memberi makan orang miskin, ya, itu sungguh dia termasuk orang yang memberi makan orang miskin. Gitu kira-kira Pak, ya. Nah, ini orang nih yang masuk neraka sakar, udahlah dia nggak memberi makan secara langsung, dia pun nggak ikut partisipasi di dalam upaya memberi makan orang miskin, kan gitu. Coba ibu-ibu yang aktif misalkan, kan, bukan dari uang ibu, tapi ibu kumpulkan dari teman-teman, tetangga-tetangga yang kira-kira mampu mengeluarkan dana tersebut. Akhirnya dengan begitu terciptalah pemberian makan untuk orang miskin. Apalagi orang tersebut udah punya dana, terus menggerakkan yang lain, double-double tuh pahalanya, betul? Ya, kita mau yang mana nih? Ya, baik. Jadi surat 74 ayat 26 sampai 30. Ya, nanti juga bisa dilanjutkan ayat 42-nya ya sampai 47. Itu yang mengenai kenapa kamu masuk neraka sakar? Kami bukan orang yang sholat, kami bukan orang yang memberi makan orang miskin, dan kami ternyata mengolok-olok daripada agama Allah. Ada. Auzubillah, summa auzubillah. Ya. Berikutnya adalah neraka yang disebut dengan neraka hutamah. Hafal nih ayatnya ya. Surat Al-Lumazah. Ayo dibaca 4 sampai 5. Hutamah. Ini surat Al-Lumazah. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. Terus ini nggak apa-apa. التي تطلع على الأفئدة
إنها عليهم مؤصلة في عمل ممدد. Nauzubillah, ya. Yaitu neraka yang disebut dengan neraka hutamah itu adalah neraka yang di situ akan menghancurkan, ya. Afidah itu apa? Hati, jantung, hancur lebur. Nauzubillah. Dan membakar habis, ya, daripada seluruh anggota tubuhnya. Ya udah kan, kalau udah habis udah selesai dong. Oh enggak selesai. Maksudnya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kok bisa begitu? Iya, kata Allah dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum, terus baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Maka tatkala kulit-kulit mereka sudah hancur, bayangkan bahasa Allah itu kulit, karena kulit ini adalah anggota tubuh yang paling perasa, betul. Bapak mohon maaf, misalkan kesundut rokok gimana? Kena kulit, langsung kan merasa sakit banget karena kulit. Nah, maka ketika kulit-kulitnya udah hancur, melepuh, habis, selesai? Enggak. Badalnahum, kami ganti lagi juludan ghairaha, dengan kulit yang baru. Hancur lebur, ganti lagi yang baru. Hancur lebur, ganti lagi yang baru. Liyadzuqul azab, untuk mereka merasakan daripada pedihnya siksa api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya Allah, jangan sampai, ya. Oke, yang kelima, sa'ir. Sa'ir itu dia kata sa'ara dalam bahasa Arab itu artinya menyala. Seperti tadi, rahmah, kasih sayang. Rahim, kasih sayang banyak. Sa'ara itu artinya panas menyala. Sa'ir lebih panas lagi nyalanya. Masya Allah. Ya, itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 10. Sa'ir, neraka sa'ir. Silakan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Nauzubillah. Ini bagi mereka yang mengurus anak yatim tapi nggak bener. Anak yatimnya tetap makannya pakai ikan asin, pengurusnya makan pakai ayam. Nah, anak yatimnya kemana-mana itu jalan kaki, tapi pengurusnya punya BMW, mobil yang bagus, mewah, begitu. Ya, ini secara zulman, zolim dia. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya semakin baik itu yayasannya, semakin baik itu perlakuannya kepada anak yatim. Fasilitasnya ditambah, ya, kesejahteraannya bagi anak yatim ditambah, mungkin disekolahkan ke yang lebih baik lagi dan sebagainya. Itu adil, itu namanya. Hati-hati, ya. Tidaklah mereka, apa yang ada di perut mereka kecuali naro, api, iya. Wa sayaslan nar sa'ira, akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Baik, 6 dan 7 cepat saja. Yaitu laza dan hamiyah. Laza, ya. Itu terdapat dalam surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai 16. Al-Ma'arij 70 kalau nggak salah, ya. Apa 70 ya, betul ya? Surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai 16. Laza. Kalla innaha laza nazza'atan lishawa. Iya. Laza itu artinya neraka yang menyala-nyala, ya, yang
bisa mengelupas daripada semua apa yang dilahapnya, menghabis luluh lantahkan semua. Ya, ini neraka laza. Yang ketujuh adalah hamiyah. Hafal dong, neraka hamiyah. Ya, itu dalam surat Al-Qari'ah ayat 9 sampai 11. Al-Qari'ah itu surat keberapa Al-Qari'ah? Iya, 101 ya. 101. Silakan dibaca. Hafal ya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil wa takunul jibalu kal ihnil. Terus? Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bagi mereka yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapati neraka ya yang hamiyah. Narun hamiyah. Hamiyah itu yang mendidih gitu ya. Ma'udzubillah. Neraka yang panas mendidih. Makanya salah satunya kemarin kita bahas di dalam 11 amalan yang membersamai kita dengan Nabi, yaitu apa? Sering banyak bersalawat kepada Nabi. Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, insya Allah akan mendapatkan syafaat pertolongan Nabi. Yang dimana Nabi ketika melihat ada seseorang yang beda tipis antara kebaikan dan keburukannya, tapi beda tipis pun akan membawa dia ke neraka, maka Nabi menjulurkan sorbannya, menaruh sorbannya ke neraca yang ringan tadi, sehingga amal kebaikannya menjadi berat. Subhanallah. Itu karena banyak salawat kepada Nabi. Apalagi ini hari Jumat, ya. Fa'akthiru salawatun alaih. Maka perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, supaya cepat kita akan sampaikan 8 daripada good news-nya ya. Nah, good news-nya. Oke. Nanti kita bahas. Yang pertama itu Firdaus. Yang kedua Aden. Yang ketiga Naim. Yang tadi kita bahas ya, Naim. Yang berikutnya Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Ya. Surga yang namanya Darussalam. Darul Muqamah. Surga Al-Muqamul. Surga Khuldi. Jannatul Khuldi ada namanya bahasa dalam Al-Quran ya. Iya. Ini Al-Kahfi ya, surat 18 ayat 107. Dan nanti juga kita bisa lihat dalam surat 23 ayat 11 ayat 1 sampai 12. Sembilan 8 7 sampai 8 Naim Al-Qalam. Al-Qalam itu surat ke berapa? 54 ya? Apa 58? Al-Qalam 34 As-Sajadah 32 ya? Fatir 35 ya?
Ad-dukhan. Ad-dukhan. Terakhir surga khuldi. Al-Furqan. Al-Muqamani. Ya. Baik, yang pertama, yang tertinggi inilah yang kita harapkan semua, yaitu surga Firdaus. Ya, kita sering baca surat Al-Kahfi, ya, itu surga Firdaus, ya, akan diberikan. Baca surat Al-Kahfi 107. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Itu betul? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat itu Jannatul Firdausi nuzula. Surga Firdaus yang paling tinggi, yang mana kriterianya orang ini dalamnya sering kita baca ini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya khusyuk, yang dia dalam dalam hal perbuatan yang sia-sia itu ditinggalkan. Mereka-mereka yang salatnya khusyuk dan meninggalkan apa-apa yang enggak bermanfaat, terus mereka itu membayar zakat, meninggalkan daripada perbuatan zina. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, janjinya itu ditepati. Terus juga amanahnya dipegang betul kalau dia menjadi seorang pejabat dan sebagainya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka saling mengingatkan, saling menjaga salat di antara mereka. Ulaika humul warithun, mereka itulah pewaris surga apa? Surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdaus, mereka mewarisi surga Firdaus. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Ada ya yang mereka masuk kepada surga Firdaus. Nah, Jannatu Adn udah pasti hafal ya, surat apa? Al-Bayyinah, lam yakunil dan seterusnya sampai kepada Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar. Nah, saya cari keterangan-keterangannya tentang bermacam-macam surga tersebut ya di berbagai tafsir ya. Jadi surga Aden ini ya, itu bagi mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan surga Aden ya. Surga Aden itu nuansanya adalah intan putih. Ya, intan berwarna putih. Jadi panoramanya itu seperti intan berwarna putih, yaitu surga Aden. Adapun surga Naim itu terdapat dalam surat Al-Qalam ya. Ayat 54, innal muttaqina fi inda rabbihim jannatun na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan mendapatkan surga Naim. Naim artinya tadi karena banyak nikmatnya, jadi nikmat itu lengkap. Enggak ada putus-putus, enggak ada habis-habisnya. Contoh,
ibu pernah, bapak pernah ke restoran. Padahal restorannya besar. Tapi kebetulan bapak ibu datangnya ke restoran itu udah agak malam. Jadi selengkap-lengkapnya itu restoran, maaf ya, last order gitu ya. Jadi kalau kita pesan lagi bisa nggak? Nggak bisa. Udah selesai. Waktunya udah selesai, mungkin persediaannya udah selesai. Bahkan kadang-kadang ditulis tuh apa-apa yang habis, ya, menu-menu yang habis. Tapi yang namanya surga An-Naim itu nggak pernah habis-habis, nggak pernah hilang stoknya, subhanallah, ya. Bismillah. Nah, kalau tadi surga Naim itu nuansanya intan putih, maka surga An-Naim, surga Adan itu hitam putih, intan putih, maka surga An-Naim itu dia adalah terbuat dari perak. Tapi heran ya, perak kalau di sini warnanya apa? Ya silver gitu ya. Tapi di sana peraknya nuansa biru. Subhanallah, itu di luar dugaan ya. Berikutnya adalah surga ma'wa. Iya, surga ma'wa itu Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa. Ma'wa itu surga yang di dataran tinggi, tapi tidak setinggi daripada Firdaus. Nah, surga al-ma'wa itu terbuat dari jamrud hijau. Siapa yang suka batu? Cincin? Hah? Pas siapa? Oh, hijau biru. Oh. Udah tahu dong zamrud kayak apa ya? Oh, tahu ya. Zamrud biasanya warna apa? Hijau. Ini bayangkan itu. Kita seseorang masuk ke Jannatul Ma'wa, nuansanya nuansa zamrud. Warnanya hijau, kayak apa coba? Di tangan aja udah bagusnya seperti apa, ini sekelilingnya itu adalah zamrud warna hijau. Subhanallah. Tentu hijaunya bukan hijau hijau seperti kita ya, tapi pasti akan lebih baik lagi ya. Darussalam ya, Darussalam. Dar artinya rumah, salam artinya keselamatan. Jadi Darussalam adalah rumah keselamatan. Ya, rumah keselamatan. Ini surat Al-An'am 167. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Itu adalah negeri keselamatan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan amal saleh. Ya, terbuat dari apa? Ya, Darussalam ini yakut berwarna merah. Ada cincin yakut ya, Pak? Warna apa? Yakut itu permata, iya. Tapi ini bukan yakut yang ono, bukan ya? Bukan, iya. Ya, jadi ternyata bapaknya itu mengambil nama anaknya itu nama daripada surga, ya, yang di dalamnya terdapat yakut. Yakut itu artinya permata. Yakutnya berwarna merah. Bayangin tuh, ya, batu permata warnanya merah. Kalau kita bilang apa? Batu apa, Pak? Merah delima. Yang batu berwarna merah, Bapak? Merah delima atau batu? Ya, seperti itulah ya. Hah? Ruby. Ruby itu merah. Masya Allah. Tahu aja nih, Masya Allah. Hah? Dukun. Enggak, Pak. Darul Muqamah. Ya. Surat Fatir ayat 34 sampai 35. Iya, terbuat dari apa nih? Darul Muqamah, surga yang Muqamah itu dari permata berwarna putih. Iya, subhanallah. Ya, itu bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Ya, inna rabbuna laghafurun syakur. Alladzi ahallana darul muqamah. Iya, min fiddah. Tuh. Fiddah itu permata, tapi permatanya berwarna apa?
putih. Nanti ada permata berwarna hijau. Iya, maka ada jalan perumahan di pondok itu namanya permata hijau. Ngambil dari ini kali ya, hiasan di surga ya, masya Allah. Nah itu yang ketujuh, surga yang namanya al-muqamul. Mungkin ada yang baru tahu kali bahwa nama surga itu ada namanya muqamul. Iya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Iya, sesungguhnya orang yang bertakwa akan mendapatkan surga yang disebut surga muqam. Muqam itu artinya tempat yang tetap gitu, nggak berubah-berubah gitu. Iya, masya Allah. Ini kenapa? Karena ini tempat yang aman, terbebas dari segala bahaya, ketakutan, kesedihan dan sebagainya. Yang terakhir, surga al-khuldi. Ya, jannatul khuldi. Yaitu apa? Khuldi artinya kekal. Iya, surga itu dinamakan surga al-khuldi, ya. Surat Al-Furqan ayat 15. Qul adzalika khairun am jannatul khuldil lati wa'idal muttaqun. Katakanlah, apakah yang demikian itu baik atau surga al-khuldi yang telah Allah siapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Kanat lahum jazaa'u wa masira. Itulah balasan bagi mereka dan tempat tinggal yang baik bagi mereka, orang-orang yang bertakwa. Ini gambaran macam-macam surga dan tingkatannya, juga neraka dengan tingkatan-tingkatannya, dengan apa yang ada di dalamnya. Dan tentunya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu selalu kita doa begitu, ya. Terus kalau kita mendoakan orang yang meninggal, terus kita ziarah kubur, itu doanya yang paling bagus gimana? Ada yang tahu? Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya laksana taman-taman surga. Jadi belum lagi dia ke surga, Allah berikan dia taman-taman surga. Iya, bagi siapa? Mereka yang orang-orang beriman, beramal soleh. Jadi nggak usah takut orang yang beriman dan beramal soleh ketika dia meninggal, subhanallah. Apalagi meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Iya, nanti pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana ciri-ciri orang yang husnul khatimah. Kurang lebih ada 10 ya, orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Orang-orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu begitu dia meninggal, subhanallah, ya. Kan umumnya orang menyangka bahwa kuburan itu gelap, kan gitu ya. Kuburan itu sempit, kuburan itu bau. Tapi orang-orang yang seperti itu, kata Nabi, begitu dia terbuka matanya, itu melihat cahaya. Melihat cahaya, Pak. Timbul seseorang yang mendatanginya. Siapa dia? Siapa dia? Itu yang disebut qarin. 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 Apa qarin artinya? Qarin itu teman. Qarin itu teman setia. Qarin. Qala qarinuhu, ada gitu. Qala qarinuhu, berkatalah temannya, teman setianya. Begitu tuh orang tuh sadar di liang kubur, seberkas cahaya terus timbul seseorang. Jangan takut. Aku akan menemanimu. Aku yang akan menjagamu. Dan aku akan menjadi penerangmu karena kamu suka baca Quran. Masya Allah. Dan habis itu orang itu tertidur, nggak tahu apa-apa,
Sampai dalam surat Yasin, qalu mimma qadina hadza, siapa yang bangunin saya ini? Merasa bahwa kayaknya baru tidur sebentar gitu. Kok tiba-tiba udah bangun? Siapa nih yang bangunin saya? Loh, sampai begitu tuh. Enggak berasa. Tapi sebaliknya, gitu berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburannya seperti percikan-percikan api neraka. Nauzubillah. Belum lagi dia masuk neraka, dia serasa panas. Belum lagi dia masuk neraka serasa dihimpit. Dan aroma busuknya itu udah kecium sama dia. Bagaimana kalau kita di sebelah kita pelbak? Apa pelbak? Tempat sampah yang besar, lingkungan yang sampah melulu, baunya gimana? Itu kayak begitu, nauzubillah. Lebih busuk lagi baunya, nauzubillah. Ya, baik, mudah-mudahan bisa kita pahami insyaallah.